Perang Teluk melebar. Round 4 batal digelar di Arab dan Qatar. Keuntungan besar buat Indonesia bisa jadi tuan rumah. Dukungan Palestina untuk timnas Indonesia, timnas U23, targetkan juara di ASEAN Cup 2025. Iran dilaporkan meluncurkan 6 rudal ke ibu kota Qatar, Doha, pada Senin 23 Juni tahun 2025. Menurut laporan Axios, 6 rudal itu diduga menyasar ke pangkalan militer Amerika, Al Udeid. Sebagai informasi, Qatar menjadi negara yang menampung prajurit Amerika terbesar di Timur Tengah dengan jumlah lebih dari 8.000 personel. Sementara menurut Reuters dan AFP, ledakan tersebut terdengar oleh warga Doha. Pasca serangan itu, Gedung Putih dan Pentagon langsung melakukan penyelidikan terkait ancaman di Al Udeid setelah laporan serangan ke-6 rudal Iran. Adapun serangan itu terjadi beberapa saat setelah pemerintah Qatar mengumumkan penutupan lalu lintas udara pada Senin. Dikutip dari laman resmi Tribun Qatar, hal-hal ini dalam rangka untuk mencegah eskalasi konflik antara Iran dan Israel. Menyusulnya konflik Iran dengan Amerika memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama Federasi AFC yang menaungi sepak bola di seluruh kawasan Asia. Melihat ketegangan ini, banyak pengamat, termasuk Mimin, yang menyerukan agar Federasi PSSI bergerak impresif, menyarankan agar laga bisa dilaksanakan di Indonesia, mengingat cuma Indonesia lah satu-satunya tim atau peserta di round 4 yang paling aman, karena secara geografis letaknya paling jauh dari daerah konflik, serta demi untuk menjaga keselamatan turnamen dan para pemain di masing-masing negara. Doa dan dukungan rakyat Palestina mengalir deras, bahkan dari pemain Palestina yang berharap Indonesia bisa lolos di putaran 4 dan bisa berlaga Piala Dunia 2026. Seluruh dunia tidak ada yang menafikan kedekatan Indonesia-Palestina. Bahkan dari sektor olahraga pun, seringkali mereka menunjukkan solidaritas yang sangat menyentuh hati. Sayang, Palestina yang sejatinya juga berharap lolos dari round 3, hanya finish di bawah timnas Oman dan Irak di posisi 3 dan 4, dan harus terhenti di round 3. Setelah laga terakhir, mereka harus menelan pil pahit setelah timnas Oman berhasil menyamakan kedudukan di masa injury time. Setelah sebelumnya, Palestina unggul 1-0. Langkah mereka pun pupus dan terhenti bersama dengan timnas Kuwait yang juga satu grup dengan Palestina. Setelah timnas mereka putus di babak 3, rakyat Palestina mengalihkan dukungan dan doa mereka kepada timnas Indonesia yang sejatinya sudah seperti saudara dekat. Bahkan pemain andalan mereka Michel Tarmanini yang merupakan bek tanggung di Liga Bintang Qatar Al Warkah juga terang-terangan mendukung timnas Indonesia setelah mereka tersingkir. Pemain berdarah Swedia itu mengatakan, "Kami mendukung saudara kami Indonesia untuk lolos di putaran 4 dan bisa tampil di Piala Dunia 2026 nanti," katanya. Mematangkan strategi dalam persiapan ASEAN Cup 2025, pelatih timnas U23 timnas Indonesia Gerald Vandenberg menggembleng Garuda Muda dengan latihan keras. ASEAN Cup yang rencana akan digelar mulai 15 sampai 29 Juli tahun 2025 menjadi target utama pelatih Gerald Vandenberg. Untuk bisa meraih trofi, target dari PSSI ini menjadi realistis, mengingat Vandenberg juga dibantu legenda Ajax Amsterdam dan Belanda Simon Tahamata yang sudah resmi menjadi pelatih teknik timnas U23. Dan kabar sedang diprosesnya striker House Gold Moro Gistra yang sedang diproses PSSI untuk menambah kekuatan timnas U23 menjadi kabar gembira. Mengingat saat ini baru Jens Raven menjadi satu-satunya pemain diaspora yang bergabung dengan skuad Gerald Vandenberg. Jika prosesnya segera selesai dan bisa langsung bergabung dengan skuad U23, maka
Kini depan timnas U23 menjadi sangat mengerikan. Tandem Jens Reven dan Mauro Gestra bakal menjadi ujung tombak yang mengerikan. Apalagi ajang ini hanya ada lawan berat sekelas Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Jadi target PSSI tidaklah mustahil untuk timnas Indonesia U23.